Selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga dan Happy Trading dan juga Happy Investasi. Seperti biasa, buat teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Ya, ada yang mendukung, ada yang enggak masalah. Tapi aku tetap akan menjelaskan secara rinci alasan-alasan yang akan aku jelaskan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain dan komen tentang apa yang menurut kalian itu benar. Tetapi aku akan menjelaskan menurut pribadi dan cara pandang ya. Kan banyak nih sekarang. Oh iya, yang belum punya Pi, sorry. Yang belum punya Pi silakan, atau belum nambang Pi silakan kalian download Pi Network di App Store atau di Google Play Store. Di situ Pi Network tersedia dan silakan daftar dan masukin kode referensi atau kode undangan, itu adalah GWIAP ya. Untuk ikut menambang. Cuman jangan terlalu banyak bermimpi. Kita boleh menambang tapi nggak boleh bermimpi. Oke. Kalau kalian tahu kan di Indonesia, kalau kalian ikut luar nggak akan seperti di Indonesia. Alasannya ada alasannya gini. Di Indonesia harga Pi itu banyak dikatakan $1.000, $300, $100. Ini ada yang $900 dan sampai ke mungkin akan tinggi melewati BTC, ada yang sampai seperti itu. Itu kan yang ada di Indonesia. Tapi kalau kalian mencoba untuk mencari informasi menggunakan website-website luar, berita-berita luar, portal-portal luar, atau langsung ke chat general, itu tidak ada yang mengatakan hal sebesar itu yang seperti di Indonesia. Tetapi kan kita harus tahu, aku sudah mencari tahu tentang kenapa sih kok masyarakat Indonesia dan teman-teman pioner Indonesia kok mengatakan dia menjadi $300, $1.000, $500, $100. Aku cari tahu alasannya itu bermula dari apa sih. Ternyata aku udah dapat beberapa kasus kenapa mereka menganggap itu terjadi, price tersebut terjadi. Padahal dari sisi kapital.com, seperti kapital.com yang web resmi, portal berita, itu Pinetwork itu malah diprediksi menjadi $0,01 doang satu P-nya. Tetapi kenapa kok Bank Indonesia itu menjadi tinggi banget sampai $100, sampai $100, sampai $1.000, ada yang 314 kayak nilai desimal pi di matematika. Itu kenapa? Ternyata aku cari tahu nih. Aku coba uplek-uplek, aku coba berselancar di media sosial, aku coba mencari alasan-alasan mereka, ternyata ketemu di sini. Di sini ada namanya Pi Konsensus yang berada di GitHub ya. Di Pi Konsensus semua yang mengatakan seperti itu mereka intinya dari sini, ini ya, gambar ini ya. Ada kelihatan $922. Di gambar ini $924. Yang di sini Pi Konsensus juga. Di ini Pi Konsensus juga, tapi di Brainstorm ini udah aku cari, ternyata sudah dihapus oleh core team. Ini adalah orang iseng yang memasukkan topik itu Pi Network price consensus is $1.000. All people in the world enggak padahal ya. Makanya sekarang kalau kalian cari di Brainstorm, di aplikasi Pi sudah dihapus oleh Pi Core atau Core Team. Karena ini bukan dari Core Team ya, bukan dari Core Team. Terus ini juga, ini ada yang 54 USD, sekarang Pi konsensusnya menjadi 1.100,13. Nah, dari sini aku bisa mengasumsikan atau aku bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia mengambil price Pi konsensus yang ada di github.io itu menjadi dasar di mana mereka menganggap ini yang akan terjadi di Bitcoin atau harga yang terjadi di Bitcoin. Tapi mereka tidak menyadari bahwa GitHub itu apa sih sebenarnya. Kita harus kenal dulu GitHub. Nah, ini yang aku akan luruskan ke teman-teman sekalian biar sedikit tidak mudah kena isu atau sama seperti kalian itu mencari info yang tidak relevan. Oke. Dari sini hampir semua yang mengatakan awal mula yang menjadi booming itu karena Pi konsensus ini yang ada di GitHub. Nah, GitHub itu apa sih? GitHub itu apa sih? Kalian kalau tahu GitHub itu apa sih?
banyak pasti yang nggak tahu tentang GitHub. GitHub itu sosial media yang digunakan, yang beredar ya, yang populer di tempat orang-orang developer ya. Jadi GitHub ini sosial media seperti Facebook, Twitter, tetapi beda. Dia ada jurusannya atau ada spesifikasinya di mana GitHub ini untuk para developer, untuk sharing tentang progresnya, sharing tentang source code-nya, sharing tentang ilmu pemrograman ya. Itu yang ada di GitHub. Jadi kalian harus tahu, GitHub itu adalah sosial media untuk para developer yang populer. Mereka bisa sharing apapun, bisa bertanya apapun, dan mungkin nanti akan dijawab atau memberikan ilmu baru tentang pemrograman developer yang bisa dikatakan kalau kita lihat di trending, itu language yang kita pakai apa? C++, HTML, Java, JavaScript, PHP, Python. Kalian juga bisa belajar untuk menjadi developer ya, belajar menjadi developer Ruby, Python. Kalau kalian mau menggunakan mungkin bahasa lain yang baru, Apex atau yang APL atau Oracle. Itu Oracle kalau nggak salah di sini ada bahasa itu, bukan bahasa pemrogramannya. Kalau Oracle itu adalah database. Oracle mana ya? Ya intinya itulah, di sini semua ada. Kita tulis saja, kenapa harus cari, nggak ada Oracle ya. Bahasa pemrograman semua ternyata. Contoh PHP. Nah, di sini bakalan banyak orang yang sharing tentang PHP-nya ya. Dia membicarakan tentang PHP gitu. Nah, teman-teman yang share di sini di GitHub yang P-Consensus itu mereka tidak menyadari bahwa yang sebenarnya mereka share itu adalah project yang disiapkan dari user yang bernama Exchange. Nah, ini adalah usernya. Usernya ini untuk mencoba, dia ingin mencontohkan bagaimana nanti P-Consensus itu berlaku, dan bagaimana kalau aku lihat dari user Exchange sendiri, dia ingin menjadi exchange pertama atau memberikan masukan kepada P-Core atau core team itu tentang exchanger yang mungkin akan terjadi di konsensus P. Nah, kalian harus mengerti dulu, konsensus itu bukan berarti kalian aku mau P harganya $300, aku mau harganya di $500, enggak. Bukan seperti itu, teman-teman. Exchange sendiri mengatakan bahwa konsensus ini maksudnya adalah seperti kripto lain, di mana kita harus trading untuk menentukan harga dari P itu sendiri. Buy, sell. Kalau kalian lihat di aplikasinya, aku sudah coba tadi, tapi di Telegramnya dia error. Aku nggak bisa membuat Telegramnya. Jadi di sini kelihatan ya, di sini aku sudah masuk. Kalau kalian lihat ini, aku sudah masuk, tetapi dia nggak bisa di bagian ini. Jadi kalau aku pencet link, link, aku akan dikasih link khusus yang nantinya akan masuk ke dalam GitHub ya, dalam GitHub dengan kode yang sudah disiapkan. Cuman masalahnya kok ketepaan aku mau merekam, dia error, jadi invalid ya, percobaannya invalid, jadi aku nggak bisa, jadi cuman keluar seperti ini aja, loading aja dari tadi. Tapi ya udahlah, aku pikir nggak perlu lah aku coba langsung ke sini. Kita kasih gambaran yang sudah dikasih gambaran oleh user namanya Exchange ya. Di sini dikasih gambaran sama dia. Nah, tetapi buruknya ilmu pengetahuan atau sulitnya bangsa kita itu maju karena masyarakatnya nggak suka membaca. Itu adalah sesuatu realita yang sedang terjadi di Indonesia. Dengan perkembangan zaman yang mudahnya menyebar informasi, tapi kurangnya masyarakat Indonesia untuk membaca, membuat banyak hal yang keliru yang ada di sosial media, YouTube, Twitter, Facebook, dan intinya sosial media lah, intinya kayak gitu. Ya, mereka menyebutkan bahwa, wih kalian gemetar, ya, ini kayak bikin gemetar, harganya bikin gemetar. Ini hanya percobaan exchange atau username yang bernama exchange untuk mempermudah
Pi itu atau pioner atau para pioner itu mencoba bagaimana ketika nanti Pi itu berjalan atau sudah mainnet. Percobaan ketika Pi bukan berarti harga ini akan menentukan harga Pi nanti, bukan. Dia itu share tentang programnya. Di sini ada source.js atau JavaScript-nya. Ini adalah gambar-gambarnya. Kalau kalian bisa lihat, kalau kalian developer ya, kalau kalian developer pasti ngerti. Nah, ini untuk dia upload atau open source tentang bagaimana dia bekerja, ya, bagaimana dia bekerja. Terus ini adalah JavaScript-nya. Kalau mau edit, ini adalah open source yang bisa teman-teman edit, ya. Bisa teman-teman edit, bisa mungkin nanti diperbarui. Nah, ini di JavaScript-nya. Ini JavaScript yang nantinya akan jika digunakan sebagai exchange gitulah. Exchange intinya kayak gitulah ya. Ya. Tapi ini untuk developer. Bagi kalian yang nggak paham, ya pastinya pusing melihat itu, pusing menangkap hal itu. Dan aku menyadari itu bahwa yang kalian share ini ya mungkin karena memang bukan developer, backgroundnya bukan developer yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Karena saya sudah pernah melakukan pembuatan koin, saya sudah pernah membuat token sendiri dan akan launching tentang token sendiri yang saya buat bersama tim. Ya saya paham maksudnya gitu loh, maksudnya paham tentang GitHub, paham tentang JavaScript. Tapi mungkin orang-orang yang share di sini, user YouTube yang share di sini atau kreator YouTube di sini mungkin tidak tahu tentang developer atau bahasa pemrograman. Jadi ya wajar lah kalau mereka bisa share dengan sembarangan seperti ini. Dan sekali lagi, exchange ini hanya ngasih tahu. Di sini pun dikatakan oleh exchange di Redmi bagian awal dan dia dibesarkan tulisannya bahwa this is not a sale, not a listing of the real Pi. Ya. Maksudnya adalah ini bukan harga nyata yang akan digunakan oleh Pi. Ini hanya percobaan program yang saya buat gitu ya. Ini hanya percobaan konsensus trading yang saya buat untuk tes Pi yang nantinya kemungkinan penggambaran Pi-nya atau penggambaran nanti ketika mainnet itu seperti ini. Kalian bisa mencoba dulu nih, buy, sell seperti di Binance kan sama kan? Kalau kalian lihat dari sini, bentar, aku kasih tahu. Nah, di sini ini kan sama. Ini adalah order book kawan-kawan. Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Ini adalah order book dan ini kuantitinya. Kalau kalian sell ada di area ini nanti. Nah, kalau kalian mau sell-nya langsung ya berarti harus menghabiskan kuantiti yang di sini. Kalau mau buy langsung masuk, nggak menunggu atau nggak limit, itu bisa di sini. Ya. Dia itu adalah open source yang dicontohkan kemungkinan bisa diterima oleh core team mungkin sebagai programnya nanti ketika exchange keluar. Bisa jadi kayak gitu, maksud exchange itu biar ya dilihat sama core team gitu loh. Kayaknya akan seperti ini ya. Terus mana ya? Nah, ini buy sell-nya nih, buy sell-nya kuantitinya berapa dengan price berapa, sell dengan P berapa. Ini hanya contoh. Oke, ini hanya contoh. Terus percobaan buat para pioner untuk mencoba. Dan di sini pun tertulis tujuan dari perdagangan konsensus adalah untuk membantu para pioner untuk secara bulat menetapkan nilai P. Nah, ini ya. Nilai P melalui penawaran dan permintaan, berarti trading buy dan sell, ada harga supply dan demand atau ask dan bid berkelanjutan untuk menggunakan tes Pi selama fase jaringan tertutup. Selama seluruh perdagangan konsensus tidak ada Pi dan fiat nyata yang akan digunakan. Nilai apapun yang diperoleh dari perdagangan konsensus nah ini di perdagangan konsensus tidak berarti nilai Pi nyata dengan cara apapun. Maksudnya adalah ketika harganya ini di percobaan exchange atau open source yang digunakan oleh
user exchange yang digunakan untuk mencoba Pi itu bukan berarti menggambarkan harga Pi yang akan mainnet berikutnya. Ini hanya percobaan tentang exchange bursa di mana siklus buy dan sell as dan bid-nya itu sesuai seperti itu. Dan dilengkapi dengan indikator-indikator yang sudah disiapkan oleh Mas Exchange ya, Mas username Exchange di GitHub. Jadi bentuknya nanti ada seperti ini, ada candle juga sebagai trading dan analisa, dan akan disiapkan indikator seperti ini. Yang dia siapkan di programnya atau open source-nya adalah moving average, Bollinger, KDJ. Aku nggak tahu KDJ itu apa, kayaknya seperti kategori oskilator seperti William R, seperti RSI, mungkin itu ini yang disebut KDJ. MACD, RSI sudah ada. Berar aku juga belum tahu indikatornya seperti apa. WR itu William R, bias ya. Jadi itu yang akan disiapkan oleh exchange, tapi bukan berarti akan digunakan oleh core team. Jadi konsensus yang harganya sekarang adalah 900 USD ini hanya khayalan. Ini hanya khayalan karena contoh nanti ketika sudah launching atau mainnet kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini anggap saja karena tidak mengerti tentang developer dan bahasa pemrograman dan tidak tahu maksud dari GitHub itu adalah sosial media untuk share tentang pemrograman, bahasa pemrograman atau bahasa-bahasa komputer. Jadi mereka menganggap ini realita yang akan terjadi. Ya, ini adalah realita yang akan terjadi. Tapi itu sebenarnya tidak, teman-teman. Itu yang membuat seperti gosip, yang menyalur dari satu ke satu orang. Jadi sama kayak ya orang buta menuntun orang buta. Orang yang nggak tahu tentang developer share tentang yang mereka nggak tahu. Jadi orang yang nggak tahu berikutnya mencari info tentang harga, kok yo tepak, kok yo pas ke orang yang nggak tahu juga tentang itu, sehingga ya udah jadinya menyalur semakin banyak dan itulah yang sekarang aku share. Aku ingin meluruskan, benar-benar meluruskan. Dan lagi kalau kalian tahu tentang brainstorm memang dari Pi dan itu ada konsensus konsensus is 1000 USD itu sudah dihapus ya sama core team karena sudah jelas waktu itu konsensus yang disebutkan ini itu adalah orang iseng user yang membuat topik di dalam brainstorm ini digunakan untuk para project ya, para project developer untuk nantinya seperti Picain Mall itu adalah project. Tetapi ada orang iseng yang menuliskan seperti ini terus di screenshot sama teman-teman bahwa semua orang mengatakan di dunia itu setuju dengan harga $1000. Sekarang sudah dihapus teman-teman. Kalau kalian cari silakan, nggak percaya. Sudah dihapus. Dan kalau kalian berani mengatakan harga, silakan chat di grup publik ya, grup publik di Picoin. Silakan chat ini. Kalian bakalan diblokir. Chat kalian bakalan diblokir dan kalian tidak bisa. Sudah jelas di sana mengatakan tidak ada harga, belum ditentukan harga. Dan harga 1000, harga 300, harga 500 itu tidak ya. Begitu. Kalau yang di GitHub itu hanya sekedar user exchange untuk membuat programnya dia dengan bahasa pemrograman JavaScript-nya dia, JSON-nya dia juga. Gitu ya. Jadi hati-hati benar-benar yang share-share seperti ini tuh ya karena memang ya paham sih manusiawi, mereka kaget lah ya melihat harga konsensus Pi seharga ini, kaget lah pastinya, dan banyak yang komen dari video-video kemarin juga tidak percaya. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, pembelajaran buat kalian masing-masing. Kalau kalian lihat di capital.com, aduh kena blokir sama Indonesia ya. Di capital.com ini adalah portal berita yang nantinya bentar sih, aku kemarin sudah, nah ini price prediction 21 sampai 25 atau 2025 dan dia ngasih tahu tentang price-nya itu apa, P-nya ya, tentang P-nya.
Mana ya, aku lupa. Pokoknya ada di sinilah. Can the P reach $1 2022 ini aja baru dia mengatakan $1 loh. Tapi kita bangsa Indonesia karena percaya dengan GitHub yang Mas Exchange ngasih open source-nya untuk dipelajari, malah percaya dengan price yang terjadi di sini. Aku pikir ya ayolah buka mata kalian. Kalau nggak paham, kalau kalian nggak mengerti, jangan mudah share. Oke, jangan mudah share, kasihan orang-orang yang mencari dengan serius pembelajaran atau informasinya. Kalau kalian seperti itu, para kreator-kreator, ya berarti kalian sama aja membuat orang atau bangsa sendiri menjadi lebih bodoh, lebih tidak bermartabat, lebih memalukan. Ya, jadi kalian pelajarin dulu. Jangan asal ada harga $1.000 PDP konsensus. Matamu. Ya udah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian, teman-teman yang bisa belajar lebih lagi, ya memahamilah ya, dan bukalah hatimu, bukalah otakmu untuk belajar ke tempat yang tepat. Jangan sembarangan cari info. Itu aja, saya Anas Prayoga. Happy trading dan happy investasi. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Dadah.